Assalamualaikum, selamat sore teman-teman, bunda dan semua sahabat satu hobi di seluruh Nusantara tercinta ini. Nah teman-teman, bagaimana kabar bahagia kan? Semoga semuanya selalu sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan memberikan atau sharing tentang tips untuk perawatan tanaman hias, utamanya adalah jenis aglonema, keladi, dan juga tanaman-tanaman yang lain yang berada di halaman aku ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu ini saya ada beberapa tema ya, salah satunya adalah tema untuk tanaman hias, yang kedua adalah tentang taman, yang ketiga adalah dekorasi, dan yang keempat adalah pariwisata. Dan teman-teman semuanya saya kira sudah memutar videonya dan juga untuk sudah dukung aku ya melalui like, share, komen, dan subscribe. Nah teman-teman, di sore hari ini saya akan kembali ke tema yang pertama, yaitu tema tentang tanaman hias. Dalam hal ini topiknya adalah perawatan tanaman hias. Nah teman-teman, di halaman aku ini banyak sekali tanaman gantung Wijaya Kusuma ya, yang saat ini sedang berbunga ya teman-teman. Ini berbunga pada malam hari, tadi malam ya teman-teman, dan saat sekarang masih ada ini bunga-bunganya yang masih menguncup, dan nanti malam hari nanti akan berbunga lagi ya teman-teman ya, seperti ini. Dan Wijaya Kusuma ini di tempat aku banyak sekali teman-teman, selain di halaman ini juga berada di belakang rumah, juga ada di halaman samping rumah. Salah satunya berada di halaman yang saat ini sedang berbunga ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan selain tanaman jenis gantung, ini juga banyak sekali tanaman hias yang berada di halaman aku ini. Seperti yang di dekat aku ini ya teman-teman. Ini juga ada monstera, dan ini juga ada tanaman pilo. Juga ada tanaman jenis aglonema, ini dari jenis Dona Carmen ya teman-teman. Dan selain Dona Carmen ini, di bawah ini juga ada tanaman jenis Diven ya teman-teman, yang daunnya seperti ini. Ini adalah jenis Diven candi, sedangkan yang seperti ini, nah seperti ini daunnya ya teman-teman. Ini namanya adalah Diven balon. Dan juga di sini aku memiliki banyak sekali dari tanaman Calathea ya teman-teman ya, Calathea bambu. Tapi yang jenis ini pagi, siang maupun malam daunnya tetap ya seperti ini, tidak seperti Calathea yang lainnya yang sore hari atau malam hari itu menguncup ya teman-teman. Dan juga ada tanaman yang lain seperti ini jenis blanceng ya teman-teman, Diven blanceng, dan juga ada Diven tisu ya teman-teman ya. Ini yang warna putih ini Diven tisu, dan yang ini Diven candi ya teman-teman ya. Nah bagaimanakah perawatan dan tips untuk merawat tanaman aku ini, seperti Diven garuda, Diven blanceng, ada monstera, pilo. Ini tidak jauh ya teman-teman ya perawatannya dengan tanaman aglonema dan sejenisnya. Seperti Diven tisu yang rimbun ini ya teman-teman ya, cakep banget, dan semuanya ini sehat ya teman-teman, tidak ada kepompong atau kupu-kupu putih, ulat, dan cacing. Karena setiap 2 hari sekali ini saya lakukan
pemeriksaan ya dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Kalau ada yang terkena ulat, itu biasanya daunnya ini akan bolong ya teman-teman. Nah itu akan segera kita singkirkan dan agar supaya tidak menular ke tanaman yang lain. Nah teman-teman, sekarang kita bergeser ya. Aku juga ada tanaman jenis aglonema. Di sini, di teras ini, aku letakkan rak ini ya teman-teman ya. Dan aku isi dengan jenis-jenis aglonema. Nah teman-teman, ini aglonema aku cantik-cantik semua ya. Daunnya yang bersih, mengkilat, dan juga rimbun ya. Ini merupakan aglonema dari jenis Big Roy ya teman-teman ya. Dan ini ada twinkle, dan ini juga ada red cochin ya teman-teman, dan ini jenis dari Big Papa, dan semuanya ini tampak mengkilap dan sehat ya teman-teman, dan juga progres. Nah, selain itu aku juga punya banyak sekali Dona Carmen ya teman-teman, seperti ini. Nah ini semuanya adalah jenis dari tanaman aglonema. Tanaman aglonema ini ciri-cirinya ya teman-teman ya, tidak mau ya, karakternya ini tidak mau terlalu banyak sinar matahari. Nah juga sebaliknya teman-teman, tanaman aglonema ini juga tidak terlalu suka akan air. Nah untuk menyikapi ini semua, saya memiliki tips ya teman-teman ya, untuk merawat dan memperlakukan dari tanaman aglonema ini. Tanaman aglonema ini juga tidak beda jauh ya dengan tanaman seperti Diven dan seperti Monstera, Philo, jenis keladi dan jenis-jenis Diven, dan juga dari jenis-jenis keladi yang lain. Utamanya adalah tanaman aglonema ini ya teman-teman ya. Kita berikan media ya. Medianya itu standar aja ya teman-teman ya. Barangkali kalau teman-teman ini memiliki seperti arang atau cacahan kayu kering, cacahan bambu, ini bisa dimasukkan di pot ya yang paling bawah atau media paling bawah, dan selanjutnya akan kita tambahkan medianya berupa pupuk organik dan juga sekam mentah atau sekam bakar. Nah sehingga jadilah suatu media yang poros ya. Media poros itu apabila kita melakukan penyiraman terhadap tanaman kita, airnya ini nanti langsung mengalir ya teman-teman, sehingga tidak menjadikan media ini tergenang air yang mengakibatkan akar dari tanaman ini nanti akan cepat membusuk. Nah seperti ini ya teman-teman ya, tanaman aglonema aku. Selain itu dalam perawatan kita lakukan penyiraman secara rutin ya teman-teman. Kalau di tempat aku aglonema, karena sudah saya letakkan di teras ya teman-teman, yang tidak terlalu banyak sinar matahari, dan tentunya untuk penyiraman ini tergantung dari saya menyiram, karena ini tidak terkena air hujan ya. Jadi kalau hujan turun ini tidak terkena oleh air hujan. Untuk itu karena aglonema juga tidak suka dengan banyak air, maka kita lakukan penyiraman itu cukup 2 hari sekali. Selain itu ya teman-teman, kita juga lakukan pemupukan secara berkala ya, dan juga kita akan berikan perawatan untuk mengelap ya teman-teman ya. Kita bersihkan daun-daunnya sehingga daun-daunnya akan menjadi mengkilap ya, bersih dan cantik ya teman-teman, seperti ini ya. Ini red cochin ya teman-teman ya. Dan bila mana aglonema ini ada berbunga ya teman-teman, ini harus kita buang ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman,
ada bunganya ya, ini harus kita buang ya, kita potong ya teman-teman ya, seperti ini bunganya ya. Jadi harus segera kita potong sehingga ini nanti akan tumbuh tunas ya, sehingga daunnya akan rimbun seperti ini dan juga anakannya banyak ya teman-teman ya. Nah, bagaimana ini bila mana aglonema ini tidak terserang oleh ulat ya, karena ulat ini adalah merupakan kuman ya, atau merupakan hama yang paling cepat menyerang tanaman kita ya teman-teman. Maka dari itu kita harus sering memeriksanya tanaman kita. Barangkali kita kalau sempat pagi hari kita lakukan setiap pagi, atau mungkin kalau pagi belum sempat kita lakukan di sore hari, sehingga pada malam hari ini tidak ada ulat ya teman-teman ya, yang akan menghabiskan daun-daun ini. Kasihan ya teman-teman ya, kalau daun secantik ini akan termakan oleh ulat. Nah, seperti ini teman-teman ya. Bila mana kita lakukan, kita elap ya, kita bersihkan ya dengan air ya teman-teman ya. Dan juga ada pembersih dari daun aglonema ini ya, krem pengkilat daun. Tapi kalau saya ini tidak saya lakukan dengan krim ya teman-teman. Sesering mungkin ini kita elap, daunnya sudah cukup cantik dan mengkilap. Nah, seperti ini bikroy ya teman-teman, daunnya yang sangat lebar-lebar dan juga mengkilap. Ini karena juga sering kita bersihkan, kita siram dengan teratur, dan secara berkala kita lakukan pemupukan. Ini juga jenis twinkle, karena sering kita perhatikan ya teman-teman, maka untuk pertumbuhannya juga bagus dan juga anaknya banyak, juga warnanya ini sangat menyenangkan ya, cantik ya teman-teman. Nah, di bagian ini tanaman aku semuanya tampak sehat, bersih dan glowing. Juga tidak ada hama atau serangan ulat, karena semua daunnya ini tampak sehat dan juga tidak ada yang lubang ya teman-teman ya. Ini ada Monstera King, dan di sini juga ada Calathea bambu, dan semua jenis tanaman-tanaman aku ini tidak jauh beda perawatannya dengan aglonema. Aku juga memakai media yang sama teman-teman ya. Yang paling bawah ini kita gunakan cacahan kayu kering atau cacahan bambu, atau juga mungkin dari sabut kelapa atau arang. Selebihnya di atasnya kita gunakan dari sekam mentah atau sekam bakar yang kita campur ya dengan pupuk organik. Di sini tidak saya aplikasikan ya teman-teman, cukup saya jelaskan. Saya kira teman-teman karena satu hobi ini sudah paham. Nah teman-teman, dari Monstera King ya, dan juga dari Philo ya teman-teman ya, dan juga Calathea, dan tanaman-tanaman aku semua ini sehat ya teman-teman, termasuk ada Anthurium ya, yang jenis besar ini juga sudah mulai berkembang, dan juga ada tanaman Diventisu yang sangat subur-subur semua. Nah, ini di tengahnya ada anggrek ya teman-teman ya, dan ini juga kalau anggrek ini aku memakai media arang ya teman-teman, yang aku campur dengan cacahan pinus ya. Dan ini potnya harus poros juga ya teman-teman, sehingga waktu penyiraman airnya ini segera mengalir ya, dan bunganya akan banyak ya teman-teman seperti ini, dan daunnya juga sehat dan progres. Nah teman-teman, kita akan ke teras kita. Di sana juga ada beberapa tanaman kesayangan aku ya. Yuk kita lihat ke sana ya teman-teman ya.
Nah, teman-teman, di sini adalah merupakan pintu masuk ya ke rumah aku, dan di sini aku letakkan beberapa tanaman jenis pilo ya, teman-teman. Ini namanya adalah pilo linet yang semuanya ini subur-subur. Linet ini memiliki karakter daun yang sangat indah ya, menyerupai kelopak bunga dan daunnya yang panjang-panjang. Ini semua juga aku rawat sama dan juga memakai media yang sama juga ya teman-teman. Penyiraman dan pemupukan ini kita lakukan sama seperti halnya tanaman aku yang lainnya. Nah, di teras aku ini juga banyak sekali ya teman-teman ya, dan contohnya ini adalah red cochin ya, yang sangat cantik sekali ya daunnya ya teman-teman ya, sangat mengkilat ini ya. Dan juga ada tanaman aglonema yang lain ya teman-teman ya. Ini adalah jenis butterfly yang sangat rimbun, anakannya banyak. Kalau tanaman ini daunnya bersih dan kinclong ya, ini kita tidak akan geli ya teman-teman, nanti takut ada ulat gitu ya. Tapi enggak, semuanya ini sehat dan daunnya juga tidak lubang ya teman-teman ya. Dan seperti ini tanaman aku ya, Big Roy yang sangat subur sekali. Saya tidak geli teman-teman, karena memang daunnya semuanya cantik, semuanya utuh, tidak berlubang. Nah, ini memang tidak ada ulat ya, sehingga kita pegang ini itu tidak akan geli ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada red cochin yang daunnya sangat gilap dan kinclong. Nah, ini teman-teman ada bunganya, jadi harus kita buang ya teman-teman ya. Di sini ada snow white ya, yang daunnya ini sangat rimbun sekali ya teman-teman ya. Ini juga sangat rimbun sekali dan anaknya cukup banyak. Dan ini juga ada jenis apa ya teman-teman ya, ini saya kurang begitu hafal ya teman-teman. Aku hanya suka merawatnya tapi tidak begitu hafal satu persatu ya. Ini juga sangat mengkilat ya teman-teman ya. Dan juga ada ini grasping ya teman-teman ya, jenis grasping ini ya. Nah, seperti ini. Dan juga ada tanaman yang lain ya, yang aku letakkan di teras ini, dan juga di atas ini aku fungsikan sebagai tirai ya teman-teman. Dan sehingga teras aku ini kalau di siang hari pas terik matahari ini pun juga matahari tidak tembus, tetap nyaman dan tidak panas di teras ini. Kalau yang satu ini adalah Caladia ya, Caladi black velvet ya teman-teman ya, yang daunnya cukup rimbun dan sehat. Dan ini juga aku gunakan media yang sama seperti tanaman-tanaman aku yang lain untuk penyiraman dan pemupukan, juga sama dengan tanaman aku yang lainnya. Tanaman aku baik yang berada di halaman maupun di teras ini semua tampak sehat. Seperti itu ya teman-teman cara perawatannya ya. Tetap kita lakukan penyiraman dan pemupukan berkala, serta kita pilihkan pot yang poros dan juga media yang poros, sehingga tanaman kita, tanaman kesayangan kita ini akan tumbuh dengan bagus, progres dan subur. Nah, kalau di sini juga aku memiliki anggrek ya teman-teman ya. Seperti ini ada anggrek keriting dan juga ada anggrek bulan seperti ini ya teman-teman. Warnanya sangat cantik ya teman-teman ya. Seperti ini anggreknya. Nah, seperti ini. Ini juga sama ya, kita gunakan arang dan juga kita tambahkan cacahan pinus ya. Bisa juga kita tambahkan dari pakis ya teman-teman ya, sehingga anggrek ini akan berbunga dan tumbuh dengan bagus.
seperti ini juga ada hidronium warna kuning ya teman-teman ya, dan juga anggrek bulan ya. Nah di sini teman-teman ya juga ada pilolinet ya yang juga cukup subur-subur, dan juga ada ini jenis diven ya, diven candi, dan juga ada bunga lili warna putih ya teman-teman seperti ini, dan semuanya saja tampak subur dan sehat ya teman-teman ya. Nah selain itu kita juga memiliki beberapa tanaman yang aku letakkan di rak sini ya teman-teman. Ini kebetulan ada tanaman mangga dan aku bikin rak setengah lingkaran. Ini ada 4 ya, ada rak ini ya dari bawah sampai yang ke nomor 4 ini akan atasnya, paling atas ini saya isi dengan tanaman-tanaman kadaka hutan ya teman-teman ya, dan juga saya tambahkan dari jenis tanaman rambat yang menjuntai ke bawah. Ini adalah suruh gading ya teman-teman, dan di sana di ujung sana ada tanaman diven tisu. Nah seperti ini diven tisu warna yang daunnya putih, ini diven tisu, dan ini juga ada diven garuda. Nah ini nih teman-teman ya kadaka yang aku tempel di pohon pelem ini yang bisa menaungi seperti tanaman-tanaman yang kecil-kecil. Nah ini ada pictonia ya teman-teman ya, yang daunnya memiliki guratan-guratan indah. Nah seperti ini unik ya dan cantik. Nah disinilah teman-teman ya tanaman-tanaman aku letakkan, dan juga di bagian sana masih banyak, dan nanti di lain waktu akan kita videokan tersendiri. Nah di sore hari ini ya teman-teman, karena hari sudah mulai petang, maka akan segera aku akhiri video kali ini, dan semoga teman-teman dari pertemuan kali ini, sharing kita sore hari ini ya ada manfaatnya ya teman-teman ya. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Nanti kita akan kembali hadir untuk pemirsa teman-teman di seluruh Nusantara ini, akan kita berikan tema dan topik yang berbeda. Nah terima kasih teman-teman semuanya. Saya ucapkan salam satu hobi, dan terus dukung aku memberikan like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.